Zhen Bufan melihat ke sekeliling hadirin dan melihat bahwa Xiao Yan telah membangkitkan emosi semua orang. Dia menghela nafas dalam hati. Dia telah kehilangan inisiatif hari ini. Dan lingkungan tidak lagi kondusif untuk tawar-menawar. Tetapi dia masih harus berbicara. Itu adalah keuntungan besar jika Anda bisa memperjuangkannya. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkannya. Sejujurnya, tuanku, kami telah mencoba untuk memurnikan Qingling Liquid dan Blood Kipil. Petik 2. Berbicara tentang ini, baik Zenny dan Le Shaolong menundukkan kepala karena malu. Sementara Xiao Yan tidak menerimanya serius. Seolah-olah dia tahu tentang itu sejak lama. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka berhasil. Harus ada metode pemurnian khusus. Dan kedua metode itu kira-kira sama. Saya tidak tahu apakah tebakan saya benar atau tidak. Zhen Bufan sebenarnya tidak sederhana. Hanya menebak tidak jauh dari kebenaran. Pada saat ini, semua orang juga samar-samar menebak apa yang ingin diungkapkan oleh Zhen Bufan. Zenny, Le Shaolong dan bahkan King Haoran semuanya kagum. Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Presiden aliansi bisnis ini sangat kuat. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Presiden, tolong bicara terus terang. Xiao Yan masih tidak berniat untuk mundur. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan. Zhen Bufan tidak mengatakan apa yang dia maksud secara langsung. Semua orang yang duduk di sini pintar. Kebanyakan orang di daratan sekarang menggunakan Huixue Pill untuk menyembuhkan luka mereka. Dapat dikatakan bahwa Huixue Pill adalah pil penyembuhan dasar di daratan, dan konsumsinya sangat besar. Dan Huixue Pill dapat disempurnakan oleh hampir setiap apoteker, di bawah persaingan. Keuntungannya jauh lebih tipis, dan semua orang berjuang untuk tingkat keberhasilan. Sejauh yang saya tahu, pil Sanwen Huixue membutuhkan 2 koin naga untuk biaya bahan obat saja, ditambah tenaga kerja. Setelah tingkat keberhasilan lebih rendah, masing-masing harga koin bermotif 5 naga hampir tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Dan yang Anda hasilkan adalah jumlah yang besar. Setelah mengatakan ini, Zhen Bufan berhenti sejenak, mengamati ekspresi termenung Xiao Yan, dan melihat King Haoran mengangguk setuju. Dan melanjutkan, Tuan Muda, pil Qi darah 1 baris ini, dalam hal efek, tidak lebih buruk daripada pil pengembalian darah 3 baris. Bagaimanapun, saya mencicipinya dengan mulut saya sendiri. Kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada Sanwen Huixue Dan, yang terlalu berguna pada saat-saat kritis. Semua orang duduk termasuk Xiao Yan. Mereka tidak tahu bahwa Suekidan masih memiliki efek seperti itu. Nampaknya bukan kebetulan jika aliansi bisnis bisa melakukan bisnis sebesar itu. Ketua Zen berkata demikian. Ini bukan untuk memperkenalkan manfaat pil Qi darah, kan? Jika Anda punya ide, katakan saja. King Haoran membantu Xiao Yan untuk mengajukan pertanyaan. Xiao Yan benar-benar diberkati memiliki kakak laki-laki sepertimu, Kaisar Iblis. Zhen Bufan secara alami memahami niat King Haoran. Dan kemudian dia melanjutkan untuk mengungkapkan pikirannya. Biaya bahan obat untuk Yuan Blood Kipil, 10 koin tidak lebih dari sekitar 3 koin pola naga. Tetapi mereka dapat dijual seharga 40 koin pola naga. Dan itu hanya peringkat kedua dari Kaisar. Biaya tenaga kerja dan tingkat kegagalan pemurnian akan jauh lebih rendah daripada peringkat ketiga dari pil pemulihan darah. Keuntungan biaya ada di sana. Jika kita menurunkan harga menjadi 1 koin dengan 3 pola naga, pikirkanlah, apakah masih ada seseorang yang memurnikan pil pengembalian darah? Apakah masih ada yang membelinya? Jika seluruh benua menggunakan pil energi darah, berapa jumlahnya? Dapatkah Anda bayangkan apakah itu? Setelah beberapa pertanyaan, King Haoran, Xiao Yan dan King Muer, yang tidak berbisnis, tercengang. Betul sekali. Jika harga Blood Kipil diturunkan menjadi biaya pengembalian Blood Pill, bisa dikatakan seluruh Healing Pill, Blood Kipil, pasti akan mendominasi pasar. Luar biasa, kan? Melihat analisis dan strateginya menggerakkan Xiao Yan, Zhen Bufan merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan ronde ini. Saya dapat mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa jumlahnya akan sangat besar. Saya mengatakan ini. Anda dapat mengerti mengapa saya berharap Anda dapat mengizinkan saya bergabung dengan aliansi bisnis untuk memurnikan energi darah. Pil, Zhen Bufan berkata rendah hati. Dia benar-benar seorang master bisnis. Kaisar Iblis dan klan Xiao. Terlepas dari penyempurnaan, aliansi pedagang akan menerima semuanya. Dan aliansi pedagang hanya akan menutupi kekurangannya. Zhen Bufan mendongak ke Xiao Yan. Hehe, mereka yang dapat meminum pil Qi darah Erwen harus memiliki kekuatan tertentu. Saya tidak tahu harga bahan obat dari pil Qi darah Erwen. Tapi saya tahu, tidak ada persaingan bagaimana apakah mungkin untuk menurunkan harga barang.
Saya akan baik-baik saja jika saya tidak menaikkan harganya. King Haoran mengangguk tanpa henti, dan bercanda tentang Zhen Bufan. Ketua Zhen bahkan telah memikirkan strategi penjualan, dan telah merampok pasar terbesar di Dandian. Bukankah kamu juga punya bagian? Hahaha, Zhen Bufan juga tertawa terbahak-bahak. Kakakku sangat baik, namun 40% dari hasil penjualan pil harus diberikan kepada kakakku. Aku juga berharap kakak laki-laki itu akan memberiku sedikit bantuan. Penatua, kirimkan saya pengumuman. Ini urusan King Haoran saya. Petik 2. Xiao Yan sangat tersentuh. Status King Haoran sebagai Kaisar Iblis belum diakui oleh ras iblis, dan tidak ada persatuan internal. Sekarang dia masih memikirkan dirinya sendiri. Kakak laki-laki Xiao Yan ini benar-benar menegaskannya di dalam hatinya. Kakak King, pil Qi darah Yiwen akan bersaing dengan pil Huixue untuk harga. Sambil berbicara, Xiao Yan melihat suasana hatinya. Zhen Bufan yang nyaman berkata, Presiden Zhen, menurut saya. Hati Zhen Bufan sedikit bergetar. Mungkinkah ada kondisi lain? Tuanku, tolong beritahu aku apa saja. Aku akan memberimu 10% dari pil energi darah. Kata-kata Xiao Yan mengejutkan semua orang yang hadir. Tetapi mereka semua segera mengerti. Untuk menyelamatkan muka yang cukup untuk King Haoran, Xiao Yan telah memberikan kepentingannya sendiri yang besar. Semua orang memandang Xiao Yan lagi. Dan bahkan Zhen Bufan diam-diam tergerak. King Haoran hendak berbicara, tetapi Zhen Bufan mengangkat tangannya, menghentikan King Haoran, dan bergegas berkata, merupakan suatu kehormatan bagi aliansi bisnis untuk bekerja sama dengan Tuan Xiao. Jangan mengecewakan niat Xiao Yan, sudah diselesaikan seperti ini. Satu pil energi darah adalah 10%, dan 30% lainnya. Bagaimana? Tanpa menunggu King Haoran menjawab, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tuan muda mendapatkan resep iblis tua. Dan itu harus lebih dari 2 pil tingkat rendah. Pil King Lingye dan Sueki. Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir menunjukkan tatapan ingin tahu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak memahami pikiran Zhen Bufan? Tapi bagi yang lain, entah nilainya terlalu tinggi, atau bahan obat yang dibutuhkan terlalu langka untuk disuling secara bertahap. Tapi Xiao Yan berjanji bahwa kecuali untuk penggunaan pribadi, selama dijual, itu harus dilelang oleh Guimeng. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, Zhen Bufan memiliki dasar yang kuat di benaknya. Hanya poin terakhir, pikir Tuan Xiao, untuk membentuk tim Anda sendiri. Anda tidak tahu jumlah talenta yang Anda butuhkan, dan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan. Petik 2. Menurut Ketua Zhen, bagaimana tim Xiao harus dibentuk? Xiao Yan tidak terbiasa dengan aspek perencanaan keseluruhan ini. Jadi dia hanya melemparkan pertanyaan itu kembali ke Zhen Bufan. Zhen Bufan terkejut, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan melakukan langkah seperti itu. Dengan begitu banyak orang yang hadir, itu jelas tidak akan berhasil jika dia asal-asalan. Jika Anda mengajukan saran yang masuk akal, itu berarti Anda telah melepaskan kepentingan Anda sendiri. Tidak peduli apa, Xiao Yan hanya bisa mendapatkan bagian. Langkah Xiao Yan benar-benar pintar. Saya pikir Xiao Yan tidak memiliki pengalaman. Dengan santai memerintahkan beberapa kaisar petarung tingkat rendah untuk menangani masalah. Ini, Xiao Yan ini tidak membosankan seperti biasanya. Zhen Bufan diam-diam memuji. Di faktanya, ini adalah pendapat tinggi Zhen Bufan tentang Xiao Yan. Bukankah Xiao Yan ini mempermainkan hati dan matanya? Tapi dia benar-benar tidak tahu. Lupakan saja. Berpikir bahwa dia mendapat hak untuk memurnikan Blood Qi Pill, dan komisinya hanya 10%. Sekarang saya tidak bisa kehilangan muka sebagai presiden aliansi bisnis. Saran yang saya ajukan masih bagus setelah memikirkannya. Zhen Bufan mengambil keputusan. Karena mengendarai harimau sulit untuk turun, lebih baik mengikuti arus dan memberi Xiao Yan bantuan. Zhen Bufan menjadi tenang dan berkata, pertama, Tuan Muda Xiao ingin membangun tim kecil, dan dia harus mencari kualitas daripada kuantitas. Tidak banyak orang, dan mudah untuk mengetahui musuh dan musuh. Saat bergabung, kekuatannya berlipat ganda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Analisis Zhen Bufan memang masuk akal. Kedua, yang terbaik bagi anggota tim untuk memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan saling melengkapi kelemahan, dan masing-masing melakukan tanggung jawab mereka sendiri. Hanya dengan cara ini mereka dapat membentuk tim, maju dan maju, serang, dan mundur dan bertahan. Ini adalah pengalaman seni perang. Petik 2. King Haoran tidak bisa menahan anggukan.
Saya tidak bisa mengatakan bahwa Zhen Bufan tahu cara menggunakan tentara dengan baik selain berbisnis. Dan dia layak menjadi pemimpin salah satu dari 6 kekuatan utama. Melihat Kaisar Iblis King Haoran juga setuju dengannya, Zhen Bufan cukup bangga. Dan melanjutkan, ketiga, tim harus benar-benar setia kepada komandan. Itulah alasannya. Zhen telah memberikan saran. Saya tidak tahu apa rencana Tuan Xiao. Merasa bahwa kesempatan telah datang. Dan menyarankan kepada Xiao Yan, apa yang dikatakan Presiden Zhen masuk akal. Jumlah tim tidak perlu terlalu banyak. Ada lebih dari 10 atau 20 kaisar petarung bintang 5. Itu saja. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Sangat puas dengan perhitungannya. Zhen Bufan memandang Xiao Yan dan King Haoran. Xiao Yan sangat jujur. Dia benar-benar tidak pandai dalam aspek ini. Karena Zhen Bufan memiliki pendapat tentang ini. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Zhen Bufan. King Haoran tercengang sejenak. Meskipun saran King Muer agak tidak masuk akal. Tetapi itu juga menambahkan chip tawar-menawar untuk Xiao Yan tanpa terlihat. Jadi mengapa tidak melakukannya? King Haoran menoleh. Dan mendiskusikan masalah ini dengan sesepuh di belakangnya. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata King Muer. Dan ekspresinya serius selama percakapan. Sepertinya itu sangat penting. Layak menjadi pemimpin salah satu dari 6 kekuatan utama. Zhen Bufan mendapatkan kembali ketenangannya seketika. Matanya bersinar terang. Meskipun aliansi pedagang mendominasi benua Doudi secara ekonomi. Meskipun ada banyak orang kuat dalam aliansi bisnis. Tidak banyak yang benar-benar dapat dipanggil. Dan yang dibutuhkan Tuan Xiao adalah latar belakang yang bersih. Aliansi pedagang tidak berani pelit. Dan bersedia menghasilkan 6 kaisar petarung bintang 5. Zhen Bufan awalnya hanya ingin menghasilkan 4. Tetapi jumlah yang diusulkan oleh King Muer menekannya di sana. Memberi terlalu sedikit akan memalukan. Dan itu dapat dianggap sebagai semacam kompensasi atas konsesi Xiao Yan dan konsesi pada pil energi darah. Zhen Bufan merasa sedikit patah hati. Dan terus menambahkan, bakat-bakat ini dalam aliansi bisnis. Ada semua ras. Mereka semua tidak memiliki keluarga satu sama lain. Dan mengandalkan upaya mereka sendiri untuk menerobos Doudi dan datang ke benua Doudi. Aliansi bisnis memilih bakat terbaik Tuan Muda Xiao dapat yakin tentang ini. Aliansi pedagang telah menghabiskan banyak pil, keterampilan bertarung, rahasia kungfu, dan sumber daya untuk melatih bakat-bakat ini. Mereka bahkan membantu mereka bertahan dari malapetaka Kaisar Bintang 5. Jadi 6 Kaisar Petarung Bintang 5 sudah menjadi batas kekuatan Merchant Alliance. Saya harap Anda akan mengerti saya. Zhen Ni buru-buru menjelaskan. King Muer memutar pinggangnya. Mulut kecilnya cemberut tinggi. Dia tampak sangat tidak puas dengan kekikiran Sang Meng. Tetapi Xiao Yan merasa bahwa dia lebih tidak puas dengan Zhen Ni. Hati seorang wanita. Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan memandang King Haoran. King Haoran baru saja selesai berbicara dengan yang lebih tua. Menoleh, dan sedikit mengangguk ke Xiao Yan. Darah segar dengan latar belakang bersih adalah sumber daya penting untuk kekuatan apapun dimanapun itu. Tentu saja, King Haoran memahami bahwa aliansi bisnis sudah sangat baik. Karena King Haoran menganggap jumlah ini sesuai. Dan Zhen Ni menjelaskannya dengan cara yang sama. Xiao Yan tentu saja tidak keberatan. Terima kasih Presiden Zhen atas kebaikan Anda. Tetapi bagaimana saya bisa menjamin kesetiaan mereka kepada saya? Tidak pernah salah untuk memiliki lebih banyak mata. Zhen Bufan tertawa keras. Tuan Xiao terlalu khawatir. Orang-orang ini semua memiliki kontrak darah dengan Sang Meng. Setelah Tuan Xiao memilih mereka, Sang Meng akan membatalkan kontrak darah mereka. Dan menyerahkan kepada Tuan Xiao untuk membuat kontrak darah lagi. Petik 2. Kontrak darah adalah orang yang secara sukarela menyerahkan darah inti yang berhubungan dengan jiwa dan kehidupannya. Dan menjadi bawahanmu. Dan penerima mengendalikan hidup dan mati pihak lain. Jika penerima meninggal, darahnya pemuja kontrak harus mati. Tetapi pemuja kontrak darah meninggal. Dan penerima hanya terganggu pada saat itu. Dan jiwanya sedikit trauma. Hidup dan mati saling bergantung satu sama lain. Dan kepatuhan mutlak adalah kekuatan kontrak darah. Tetapi itu harus menyerah secara sukarela untuk menjadi efektif. King Muer berada di depan Zhen Ni sekali. Sangat bangga. Dia menjelaskan kepada Xiao Yan seperti bola meriam dengan kata-kata. Dan omong-omong, dia menatap Zhen Ni dengan puas. Wajahnya yang lembut penuh semangat. Dengan kemampuan Zhen Ni dan kepekaan wanita, bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat King Muer? Dalam benak Zhen Ni, dia seharusnya tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi saya tidak tahu mengapa. Melihat penampilan King Muer di depan Xiao Yan, Zhen Ni selalu gelisah. Mendengar dominasi kontrak darah untuk pertama kalinya, Xiao Yan tersentak.
dan kemudian nyala api menyala di matanya. Dia akan segera memiliki 6 kaisar petarung bintang 5 yang benar-benar setia di bawah komandonya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Anda tahu, kecuali leluhur yang hilang, seluruh klan Xiao bahkan tidak memiliki Dou di bintang 4. Jika Tuan Xiao tidak keberatan, silakan pergi ke markas aliansi bisnis untuk memilih orang. Zhen Bufan mengkhawatirkan informasi internal aliansi bisnis dan harus berhati-hati. King Haoran mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Xiao Yan langsung mengangguk setuju. Karena ini masalahnya. Kebetulan sedang dalam perjalanan. Mengapa kalian semua tidak pergi dan melihat bagaimana kediaman klan Xiao? Jika ada kekurangan, tolong beri lebih banyak komentar. Zhen akan segera mengatur seseorang untuk tindak lanjuti dan pastikan Tuan Muda Xiao puas. Kota Juxi. Sebuah halaman di distrik Mozu. Apakah ini disebut halaman? King Muer menatap lurus, menutup mulutnya dengan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkannya setelah 10 detik. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sejauh yang bisa dilihat semua orang, tembok luar membentang ratusan mil. Jika mereka tidak di udara, mereka hampir tidak bisa melihat ujungnya. Itu jauh lebih besar daripada klan Xiao di Dizu. Ada puncak hijau menghadap ke pintu, ditutupi lumut dan ditumbuhi tanaman rambat. Di dalamnya terdapat jalan setapak kecil dan jalan berkelok-kelok menuju ke tempat-tempat terpencil. Seluruh taman dibagi menjadi 5 bagian, timur, selatan, barat, utara dan tengah. Cerah dan ceria, dengan pegunungan yang rimbun, hutan pinus dan halaman rumput, dan Zuwu Kushui sebagai bagian utama. Kolam renangnya luas dan rimbun dengan pepohonan. Pemandangannya alami. Bangunan dengan berbagai bentuk dan ketinggian tersusun di dekat air. Gerbang, pagar, dan jendela semuanya diukir dengan halus, tanpa jatuh ke dalam kekayaan dan klise. Menara terbang dimasukkan ke udara, dan ambang ukiran dan sulaman semuanya tersembunyi di antara pepohonan dan pepohonan di lembah. Jangan khawatir. Semua orang menghela nafas lagi dan lagi, seperti yang dikatakan King Muer. Jika ini dianggap sebagai halaman, maka banyak penguasa kota dari kota-kota kecil akan dibunuh secara langsung. Tuan Muda Xiao, apakah Anda puas? Zhen Bufan sedikit bangga. Kemurahan hati yang besar dari Sang Meng benar-benar mengejutkan semua orang. Dan bahkan mata King Haoran berkilat dengan api. Atas nama klan Xiao, saya berterima kasih kepada Presiden Zhen. Xiao Yan tidak banyak bicara, dan mengepalkan tinjunya, dengan sangat tulus. Haha, kalau begitu, ayo jalan-jalan dulu. Dan tempat ini akan menjadi milik Tuan Xiao mulai sekarang. Tuan Xiao, ayo pergi ke aliansi bisnis untuk membahas pemilihan kandidat, saran Zhen Bufan. Ada banyak urusan dalam aliansi bisnis. Jadi tentu saja tidak mungkin membuang terlalu banyak waktu di sini. Anda pergi. Saudara saya dapat mengatur semua hal di sini untuk Anda. King Haoran berkata, mengetahui bahwa Xiao Yan tidak sabar. Xiao Yan mengangguk, dan pergi ke aliansi bisnis dengan Zhen Bufan. King Muer melihat punggung Xiao Yan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, menginjak kakinya, mendengus dan pergi ke halaman, meninggalkan King Haoran tampak tak berdaya. Di halaman Sang Meng, Xiao Yan, Zhen Bufan dan yang lainnya duduk di sini. Lingkungannya tenang dan elegan, antik. Tuan Xiao, tolong lihat. Dengan lambaian tangan Zhen Bufan, manik sebening kristal melintas di atas ring, dan energi pertempuran disuntikkan dengan ringan. Manik itu bersinar terang, dan layar super besar diproyeksikan dalam kehampaan, menampilkan sejumlah besar dodi, informasi. Proyeksi itu seperti aslinya, adalah gambar 3 dimensi dari masing-masing kandidat, dan berikut ini adalah catatan informasi terperinci. Ini adalah bola proyeksi, yang memiliki fungsi menyimpan dan memproyeksikan data. Melihat Xiao Yan tercengang, Zhen Ni menjelaskan dengan lembut di sampingnya, berbicara dengan suara lembut. Xiao Yan bergumam pelan, mengagumi kekuatan Sang Meng. Jika bukan karena petunjuk King Haoran sebelumnya, Xiao Yan pasti akan berpikir bahwa Sang Meng sangat kecil. Mereka semua terlihat bagus. Bagaimana saya harus memilih? Xiao Yan ragu-ragu. Melihat dari atas ke bawah, semua jenis bakat tampaknya sangat bagus. Saya akan memiliki banyak pil di masa depan, selama saya tidak terbunuh. Mata Xiao Yan tertuju pada seorang pemuda dari Yaosu yang terlihat sangat kuat. Namanya adalah Xiao Zhan, klan monster klan harimau Xiao Tian, kaisar pertempuran puncak bintang 5. Dan telah mempelajari keterampilan bertarung utama tingkat dunia, Tian Xiao Megatron. Screaming Tiger dari zaman waktu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Itu dia. Setelah berpikir 2 kali, Xiao Yan sangat puas.
dan bertanya pada Xiao Zhan. Xiao Yan sedang memikirkan kandidat berikutnya. Tiba-tiba, seorang pemuda kurus melompat ke mata Xiao Yan, dan pengenalan pandai menggunakan racun muncul di layar lebar. Pikiran Xiao Yan kembali ke kota kecil di benua Douqi. Dia merindukan sosok cantik yang bertemu dan mengenal satu sama lain dan bahkan memiliki hubungan yang sangat ambigu. Kenangannya berlapis, dan dia kembali ke pegunungan. Xiao Yan menyentuh pemandangan itu dan memikirkan benua Douqi. Apakah masih hidup di sana? Apakah kerabat dan teman itu baik-baik saja? Dan putriku, apakah dia memikirkan ayahnya? Perasaan meninggalkan rumah yang tak terkatakan memenuhi dadanya. Xiao Yan melambaikan tangannya, seolah-olah untuk mengimbangi memori benua Douqi. Dia memilih pemuda berbaju hijau. Pria muda berbaju hijau, dengan rambut hijau tergerai, terlihat seperti Pan An, dengan sikap lembut, tetapi wajahnya terlalu pucat. Seolah-olah dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun. Dan seluruh tubuhnya dingin dan dingin, kesepian. Seolah-olah dia tidak cocok dengan lingkungan apapun dia. Hanya milik kesepian. Namanya Nan Erming. Klan penyihir dan iblis dari klan iblis. Kaisar petarung tingkat menengah bintang 5. Yang memupuk keterampilan bertarung tingkat tinggi. Miasma 10.000 racun 9 kali lipat, peralatan, item, dan aura langit dan bumi. Semuanya digunakan olehnya karakter yang sangat sulit. Klan penyihir dan iblis, yang secara alami pandai menggunakan racun, telah lama menghilang di benua Doudi. Melihat Xiao Yan menamai orang ini, ekspresi Zhen Bufan sedikit berubah. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Pembuluh darah di tangannya yang memegang kursi Grandmaster terbuka. Dan setelah beberapa saat, dia perlahan melepaskannya. Matanya kembali tenang. Setelah menunjuk 2 orang, Xiao Yan sedikit ragu. Ada orang di tim yang bisa membawa mereka. Dan ada juga orang yang pandai menggunakan racun. Sepertinya masih ada kekurangan orang dengan kekuatan serangan tinggi. Dalam hal damage serangan, apakah itu serangan rendah cepat atau serangan tinggi lambat? Yang terbaik adalah memiliki keduanya. Xiao Yan melirik Le Shaolong dari sudut matanya. Sepertinya orang ini memiliki kecepatan yang bagus di kantor pendaftaran alkimia hari itu. Ayo pilih kecepatan lambat dan serangan tinggi dulu. Xiao Yan punya ide, dan menunjuk seorang pemuda yang seluruh tubuhnya tertutup badai di layar. Pria muda berbaju kuning, bernama Storm, adalah kaisar pertempuran terlambat bintang 5, dan anggota klan Gang Feng dari ras manusia. Di layar, badai berputar di sekitar sosoknya, dan udara tampak terdistorsi dalam badai. Area sekitarnya tertutup abu-abu, dan langit serta bumi tampak bergetar. Dikatakan bahwa ketika badai lahir, angin kencang bertiup di mana-mana, langit dan bumi kacau, dan penglihatannya kabur, sepertinya jiwa angin. Apa yang dia latih adalah keterampilan bertarung utama tingkat dunia, Gang Feng Ninefold Dance, yang sangat kuat. Satu-satunya kelemahan adalah dibutuhkan sedikit lebih lama untuk menggunakan keterampilan bertarung. Sekarang tim memiliki kemampuan ofensif dan defensif, serta tentara langka dan gas beracun. Apa kekurangannya? Xiao Yan memikirkannya. Saat matanya berkedip, Xiao Yan mengingat musuh klan jiwa di benua Douqi. Keluarga jiwa itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bayangannya tidak pasti, jejaknya tidak terlihat, dan benua Douqi ketakutan saat mendengarnya. Musuh yang tak terlihat adalah musuh yang paling menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya tertuju pada seorang gadis berbaju ungu. Seorang gadis berbaju ungu, bernama Ziying, Doudi tingkat menengah bintang 5, klan iblis dari Meiju Iblis Ungu, yang mengembangkan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat tinggi, tetapi ratusan orang kuat telah kehilangan nyawa di tangannya. Ziying, sepasang mata besar berkibar, imajinatif dan cantik, seperti peri, pintar dan gesit. Rambut hitamnya seperti awan, dan dia menari ringan dengan pakaian ungu, seolah dia akan mengendarai angin. Sosoknya tersembunyi dalam bayang-bayang setiap saat, begitu ilusi dan tidak nyata. Memegang bilah ganda, cahaya berkedip masuk dan keluar, dan ujung bilah yang tajam bersinar dengan cahaya dingin dari waktu ke waktu. Oke, akhirnya aku membuat pilihan. Xiao Yan menghela nafas panjang, merasa bahwa membuat pilihan lebih melelahkan daripada alkimia. Xiao Yan tidak tahu bahwa pilihannya kali ini bukanlah pilihan biasa. Beberapa orang yang dia pilih hari ini semuanya akan terkenal dan berkuasa di benua Doudi di masa depan. Hanya 4 ini. Zhen Bufan tidak suka curiga. Menyesap tehnya. Aroma samar bertahan di ujung lidahnya untuk waktu yang lama. Ini benar-benar teh yang enak. Xiao Yan memuji dengan ringan. Menatap Zhen Bufan. Dia berkata dengan ringan, baiklah, mari kita mulai dengan 4 ini.
Ekspresi Xiao Yan yang meremehkan membuat Zhen Bufan gelisah. Mata Zhen Ni berkedip, dan Liu Mei sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir. Saolong, pergi dan bawa orang-orang yang dipilih oleh Tuan Xiao. Zhen Bufan melambaikan tangannya dan memerintahkan Le Saolong untuk membawa orang. Le Saolong hendak pergi di bawah perintah, tapi Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap punggung Le Saolong. Adegan baru saja tiba di kota Juxi melintas di depan matanya. Meskipun Le Saolong tidak sebaik dia seperti King Haoran dan yang lainnya, Le Saolong, yang belum pernah bertemu dengannya seumur hidupnya, memberinya banyak bantuan. Meskipun ada campuran faktor yang menguntungkan, itu tidak mempengaruhi kepribadian seseorang. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan memang memiliki sedikit rasa terima kasih kepada Le Saolong. Tepat ketika Le Saolong melangkahi ambang pintu, "Tunggu, Le Senior." Le Saolong menoleh, sedikit bingung. "Senior Le, aku ingin tahu apakah dia bersedia menjelajah ke benua Doudi bersama Xiao." Xiao sangat menantikan untuk bergabung dengan senior. Mata Xiao Yan sangat tulus. Ekspresi Le Saolong cerah sesaat, tapi kemudian berubah lagi. Jelas dia sedang berjuang keras di dalam. "Saya telah berada di aliansi bisnis selama bertahun-tahun, meskipun saya mengurus urusan sehari-hari." Le Saolong selalu bangun dengan kaget, seolah-olah dia sangat tidak mau hidup dalam kehidupan yang membosankan seperti ini. Satu sisi adalah di mana cita-cita berada, untuk menjadi diri sejati. Sisi lain adalah tahun-tahun penanaman aliansi bisnis, dan kebaikan presiden seberat gunung. Kulit Le Saolong berubah, dan dia menoleh untuk melihat Zhen Bufan dengan mata yang rumit. Zhen Bufan dan Zhen Ni sedikit terkejut dan saling memandang. Sepertinya Le Saolong memiliki niat ini sejak lama. Jika tidak, kepribadiannya tidak akan begitu kontradiktif. Zhen Bufan melirik Le Saolong yang sedang menatapnya lagi, menatap Xiao Yan dan berkata, "Nak, kamu memiliki mata yang bagus. Saolong, katakan yang sebenarnya, apakah kamu ingin pergi?" Zhen Bufan menatap Le Saolong dan bertanya. Le Saolong memandang Zhen Bufan dengan ekspresi serius. Dengan cepat meninjau adegan bertahun-tahun dalam benaknya, berjuang keras di dalam hatinya. "Kali ini mungkin menjadi titik balik dalam hidupku. Pria yang baik harus berkeliling dunia dan menjadi legenda benua Doudi. Seorang pria harus seperti ini dalam hidup ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal." Pada akhirnya, cita-cita menguasai segalanya, dan Le Saolong mengangguk dengan tegas. Pada saat ini, Zhen Bufan menatap mata Le Saolong redup, dan senyum pahit muncul dari sudut mulutnya. "Saolong, saya tahu Anda adalah orang dengan ide dan kemampuan, dan Anda telah membantu Zhen Ni mengelola pelelangan selama ini. Mulai sekarang, saya akan lebih banyak membantu Xiao Yan. Itu dapat dianggap membantu aliansi bisnis. Itu bukan hal yang buruk. Silakan bawa mereka semua masuk." Zhen Bufan berbaring di kursi dengan lelah. Jenny menyaksikan semua ini dalam diam. Entah kenapa merasa gugup. Apa yang harus saya lakukan jika dia memilih saya selanjutnya? Hati Zhen Ni berantakan. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia secantik bunga. Le Saolong membeku di sana, sangat berterima kasih atas kemurahan hati Zhen Bufan. Le Saolong melangkah maju dan berjalan di depan Zhen Bufan pada saat ini. Dia membungkuk dalam-dalam, berbalik dan pergi. Zhen Bufan memandangi punggung Le Saolong, dan kehilangan di matanya. Mereka adalah orang yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak punya perasaan? "Terima kasih, Presiden Zhen, karena telah melepaskannya." Xiao Yan menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih yang tulus. Zhen Bufan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong, dan berkata dengan bercanda, "Lepaskan lengan kiriku. Apakah kamu puas sekarang?" Xiao Yan terkejut, dan tersenyum malu. "Senior, kamu janjinya 6 I.